Nah ini kebetulan ada tayangan yang lagi viral banget nih, terutama di kalangan milenial. Nah aku pun juga ikutan nih coba aplikasi ini Ustadz. Ini dia berikut tayangannya, silakan. Masya Allah, luar biasa ya. Teknologi sekarang bener-bener ya, muka bener-bener dibikin wah sempurna banget. Nah ini serba canggih, dalam hitungan detik aja bisa berubah nih muka orang secara instan ya kan. Apalagi yang muda bisa tiba-tiba jadi dewasa, yang dewasa bisa tiba-tiba jadi awet muda ya kan. Masya Allah ini lewat aplikasi Oplas Challenge. Nah subhanallah. Nah Ustadz Syam ini gimana ya sebenarnya, apakah dalam pandangan Islam sendiri ya kan terhadap kemajuan teknologi ini membuat terlihat kita lebih menarik, ini seperti apa sih sebenarnya Ustadz? Dan apakah ini dapat dikatakan sebagai tindakan menipu atau manipulasi manipulasi wajah yang justru dilarang di dalam Islam? Subhanallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustadz Maulana, tabe Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena WFH, karena lockdown, karena semua orang stay at home. Maka challenge datang, berdatangan, bergantian challenge ini datang nih. Adalah challenge, inilah challenge. Ini ya sekarang muncul namanya Oplas Challenge. Jadi muncul dari sebuah aplikasi, dia cuma ingin melihat bahwasanya bagaimana muka saya kalau habis oplas. Ternyata malah hasilnya malah kayak jadi kartun gitu ya. Nggak kayak jadi oplas tapi kayak kartun hasilnya. Dan alhamdulillah kalau membahas tentang hukum merubah wajah pakai aplikasi di handphone atau di perangkat kita. Yang pertama adalah kita bahas hukum fotonya dulu. Hukum foto adalah dua ulama berbeda pendapat. Satu ulama menyamakan foto dengan melukis apa yang namanya yang paling besar siksaannya di neraka nanti adalah orang yang menggambar yang seolah-olah mau menyaingi yang ini yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya dia akan mendapatkan azab yang paling pedih di neraka. Kenapa? Karena ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat hukum foto. Hukum foto yang pertama, ulama ini mengatakan bahwasanya haram hukumnya foto. Jadi foto itu hukumnya haram menurut satu pendapat ulama. Kenapa? Ternyata ulama-ulama yang berpendapat bahwa foto itu hukumnya haram, mereka adalah ulama-ulama yang berasal dari negara India. Kenapa dari India? Karena biasanya di sana orang-orang memotret satu bangunan, orang-orang memotret satu pemandangan, lalu dia membawa kemana-mana foto ini, lalu dia membawa kemana-mana dan dia menjadikan foto ini sebagai sesembahannya. Jadi setiap dia mau melakukan sesuatu dia berdoa dengan foto ini. Maka ulama di sana mengharamkan hukumnya foto. Tapi jumhur ulama membolehkan yang namanya foto. Karena foto bukan membuat sesuatu yang baru, cuma memindahkan satu gambar ke gambar yang lainnya. Jadi dua hukum foto ini sebagian ulama dan sebagian besar ulama mengatakan hukum foto boleh. Sekarang yang kedua, hukum mengedit foto tidak sesuai dengan aslinya. Hukum mengedit foto adalah dua juga hukumnya. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Mana yang tidak boleh dulu? Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi menipu orang lain. Kalau yang dikatakan tadi, manipulasi atau menipu orang lain. Makanya janganlah kita cari jodoh di sosmed. Wahai teman-teman sekalian yang ada di rumah. Karena biasanya fotonya burung kakak tua, aslinya burung hantu. Jadi janganlah kita cari jodoh di sosmed. Kita carilah real gitu. Jangan membeli kucing dalam karung. Kayak itu penting ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya modal ini loh. Bukan hanya modal biodata dikirim lewat email loh. Ta'aruf itu ketemuan loh. Ta'aruf itu ketemu kita dengan adanya penyambung yang ada dalamnya. Dengan adanya ada mahram di dalamnya, ada orang yang namanya mediatornya gitu. Maka itu penting sekali ta'aruf untuk melihat langsung. Siapa tahu beda aslinya dengan beda fotonya. Dalam hal menipu. Yang kedua, dalam hal menjelekkan orang lain. Nah, bisa jadi mengedit foto itu dilarang haram. Kenapa? Karena menjelekkan orang lain. Diedit fotonya orang, diganti badannya dengan binatang. Diganti badannya dengan sesuatu yang buruk.
dan kita sadar bahwa ini akan menghina orang lain, ini akan merusak yang namanya perasaan orang lain, maka mengedit foto dalam dua hal ini adalah diharamkan. Selain daripada itu, misalnya challenge seperti tadi, selama dia tidak mengumbar aurat, selama dia tidak menimbulkan nafsu syahwat, selama dia yang namanya bukan untuk tujuan yang lainnya, maka itu diperbolehkan saja. Apalagi hanya untuk yang namanya mengisi waktu. Mungkin dia cuma lihat, wah oplas challenge nih, gimana ya muka saya kalau habis oplas. Oh ternyata ciptaan Allah jauh lebih indah dibandingkan ciptaan manusia. Ciptaan Allah, Allah meridhoinya. Ciptaan manusia dilaknat sama Allah. Ciptaan Allah permanen, tapi ciptaan manusia boleh jadi sebulan sekali harus ngecek kembali Ya, harus berapa perawatan biaya yang ya, dikeluarkan benar. gitu kan. Ya. Subhanallah, terima kasih banyak ya Ustadz. Ya sekali lagi ya jamaah tadi sudah sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam bahwa semua tergantung balik lagi ke tujuannya apa ya. Karena ada haram, ada juga baiknya seperti apa. Ya, ya ini jamaah